Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Hidayanti. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas C. Saya dari mata kuliah Pengantar Pembelajaran Bahasa Asing dengan dosen pengampunya Bapak Hasan Saifullah MAG. Di video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Pembelajaran Bahasa Asing ini dengan membuat video yang berjudul Pembelajaran Bahasa Arab Profesional. Gimana sih pembelajaran bahasa Arab profesional? Pembelajaran bahasa Arab di madrasah diorientasikan untuk memberikan 4 kemahiran berbahasa bagi peserta didiknya, yaitu al-maharatul lughawiyah. 4 kemahiran yang dimaksud adalah kemahiran mendengar, yaitu al-maharatul istima'. Yang kedua, kemahiran berbicara, yaitu al-maharatul kalam. Yang keempat, kemahiran membaca, yaitu al-maharatul qiraah. Dan yang terakhir yaitu al-maharatul kitabah, kemahiran menulis. Dan keterampilan tersebut harus dijalankan dengan kaidah-kaidah bahasa yang baik dan benar. Kemahiran berbahasa tersebut ditampilkan oleh peserta didiknya dalam bentuk kemampuan berbahasa yang bersifat aktif responsif dan aktif produktif. Mengapa? Karena bahasa Arab hendaknya dilihat dari sudut pandang fungsionalitasnya, yaitu sebagai alat komunikasi. Pembelajaran bahasa Arab juga harus memperhatikan prinsip-prinsip berbahasa pada suatu sisi dengan prinsip pada suatu sisi yang lainnya. Sebagaimana menurut pandangan mazhab komunikatif, maka berbahasa harus dilihat dalam 6 fungsinya, yaitu al-wadifatul nafi'ah, instrumental foundation. Yang kedua, al-wadifatul tabi'iyah, regulatory foundation. Al-wadifatul fa'iliyah, yaitu international foundation. Yang keempat, al-wadifatus syahsiyah, yaitu personal foundation. Yang keenam yaitu al-wadifatul tahliyah, yaitu integrative function. Dan yang keenam yaitu al-wadifatul bayaniyah, responsional foundation. Pembelajaran bahasa Arab akan optimal apabila peserta didik diberikan kesempatan aktif menggunakan bahasa Arab untuk berkomunikasi dalam berbagai kegiatan di madrasahnya. Pembelajaran bahasa Arab akan berhasil jika pembelajar berusaha mempraktikkan apa yang dipelajari dalam komunikasi sesungguhnya untuk mencapai keberhasilan. Mencapai keberhasilan tujuan itu yang dalam komunikasi yang diperlukan eksplorasi situasi. Guru hendaknya membuat latihan-latihan konteks dan situasi yang sesungguhnya. Selain itu, peserta didik akan belajar secara optimal apabila peserta didik ditunjukkan pada aspek sosial budaya penutur asli dan pengalaman langsung dalam budaya berbahasa Arab. Hal ini dilaksanakan untuk mengurangi adanya
adanya verbalisme. Verbalisme adalah dia tahu kata dan bahasa, tapi dia tidak tahu arti dan budayanya. Nah, keberadaan bahasa selalu mengandung aspek budaya. Oleh karena itu, kosakata bahasa Arab merefleksikan perilaku budaya orang Arab. Pembelajaran bahasa Arab di madrasah secara bertahap dan holistik diarahkan untuk menyiapkan peserta didik memiliki kecakapan berbahasa, yaitu yang pertama, mampu mengeksplorasikan perasaan, pikiran, dan gagasan secara verbal komunikatif. Yang kedua, mampu menginternalisasi keterampilan bahasa Arab dengan baik sehingga peserta didik menjadi terampil menggunakan bahasa Arab dalam berbagai situasi. Yang ketiga, mampu menggunakan bahasa Arab untuk mempelajari ilmu agama, pengetahuan, dan budaya. Dan yang keempat, mampu mengintegrasikan kemampuan berbahasa Arab dengan perilaku yang tercermin dalam sikap toleran, berpikir kritis, dan sistematis. Berpijak pada hal-hal yang di atas, maka pembelajaran bahasa Arab hendaknya tidak bersifat gramatikal teori, akan tetapi mengintegrasikan teori-teori bahasa dengan fungsi asasi bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi yang disebut an-naw al-fadzi. Pembelajaran pada abad 21 menekankan pada kemampuan peserta didik dalam mencari tahu dan dari berbagai sumber, merumuskan permasalahan, berpikir analitis, dan bekerja serta berkolaborasi dalam menyelesaikan masalah. Adapun penjelasan mengenai framework pembelajaran abad 21 sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, yaitu critical thinking and problem solving skills adalah kemampuan berpikir secara kritis, lateral, dan sistematik, terutama dalam konteks pemecahan masalah. Peserta didik dilatih untuk memberikan penalaran yang masuk akal dalam memahami dan membuat pilihan yang rumit, memahami interkoneksi antara sistem. Peserta didik juga menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk berusaha menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mandiri. Peserta didik juga memiliki kemampuan untuk menyusun dan mengungkapkan, menganalisa, dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama, yang disebut communication and collaboration skills. Yang ketiga, pembelajaran secara berkelompok kooperatif melatih peserta didik untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Hal ini juga untuk menanamkan kemampuan bersosialisasi dan mengendalikan ego serta emosi. Dengan demikian, melalui kolaborasi akan terciptanya kebersamaan, rasa memiliki tanggung jawab, dan kepedulian antar anggota. Yang keempat, kemampuan mencipta dan memperbaharui, yaitu creativity and innovation skills.
mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan berbagai terobosan yang inovatif. Dan yang kelima, literasi teknologi informasi dan komunikasi yang disebut Information and Communication Technology literal untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.